Jadi, sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan kolonialisme dipelopori raja, bangsawan, dan tokoh agama. Nah, setelah 1908, perjuangan dimotori oleh kaum terpelajar melalui organisasi pergerakan. Munculnya kaum cendekiawan tidak terlepas dari politik etis pemerintah Belanda. Semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum Bumiputra, sebutan untuk rakyat Indonesia. Pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menggerakkan perjuangan mereka antara lain Dr. Sutomo, Suwardi, Suryaningrat, Soekarno, Mohatta, dan Syahrir. Organisasi pergerakan itu memiliki karakteristik ada yang bersikap kooperatif, moderat, ada pula bersikap non-kooperatif, radikal. Jadi setelah 1908, hampir seluruh Nusantara telah menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintah di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Neerlandicanya atau Indonesia. Kesatuan tersebut justru berdampak positif, yaitu lahirnya perasaan senasib sebertanggung jawab sebagai bangsa terjajah. Penderitaan yang dialami suatu daerah tidak lagi dianggap sebagai penderitaan daerah itu semata, tetapi penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan yang kelak melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa atau kesadaran nasional. Perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dilakukan dengan menggunakan jalur organisasi. Di sini, para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern seperti diplomasi, kampanye lewat media atau pers, rapat akbar, atau menolak bekerja sama dengan pemerintah. Mereka menghindari cara-cara kekerasan, kecuali dalam kasus pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 di Jawa dan Sumatera Barat. Penggunaan jalur organisasi dilatar belakangi kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menandingi kekuatan, keuangan, persenjataan, serta organisasi politik militer Belanda. Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada 1-2 tokoh karismatis. Mereka berasal dari lingkungan istana ataupun ulama. Ketika sang tokoh wafat atau diasingkan, perlawanan berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Perjuangan sebelum 1908 bertujuan membebaskan daerah sendiri dari penguasaan Belanda. Setelah 1907, perjuangan diarahkan pada satu visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan semula bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi. Perlahan-lahan, seiring dengan tumbuhnya kesadaran nasional, mereka bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.